Film kali ini bercerita tentang seorang pria bernama Alfred yang tinggal di sebuah kos pinggiran kota. Ia memiliki tetangga seorang wanita mantan kupu-kupu malam yang tinggal bersama dengan suaminya. Suatu ketika Alfred pun menemukan sebuah lubang intip yang dapat mengakses atau melihat kamar dari tetangganya itu. Berbagai kegiatan pun Alfred saksikan dari lubang itu. Film bermula dengan memperlihatkan seorang cewek cantik yang bernama Emma. Emma ini merupakan perempuan muda yang menggantungkan dirinya dengan bekerja sebagai agen lapangan. Dia tinggal di sebuah perkampungan yang tergolong kumuh bersama dengan pacarnya yang bernama Ben. Ben merupakan seorang karyawan di toko sembako yang gak jauh dari kosannya itu. Demi menghemat uang kos dan belanja bulanan, Emma dan juga Ben pun tinggal berdua di satu kos yang sama. Mereka berdua pun menjalani hari layaknya pasangan suami istri. May putang ng awa mo eh. Alam mo naman na bawal ang pwede-pwede, di bawal ang pwede-pwede. Nah, kosan mereka sebelahan dengan kamar seorang pemuda yang baru saja keluar dari penjarui karena kasus garam Cina alias narkoboy. Ia adalah Alfred yang kini bekerja sebagai seorang perantara dalam jual beli di aplikasi haram yang berwarna hijau. Ya, mungkin dari kalian ada yang sudah pernah pakai aplikasi ini. Suatu malam pas Ben sama Emma lagi enak-enaknya menikmati hidup, Alfred pun notice kalau di kamarnya itu ada satu lubang kecil yang ditambal. Sebuah ide cemerlang dengan rencana kotor pun muncul begitu saja, di mana dia ngelepas tambalan triplek itu. Hal ini membuat Alfred dapat melihat seluruh aktivitas dan sudah pasti juga menyaksikan rutinitas malam tetangganya itu yang penonton-penonton harapkan. Hal itu pun ngebuat Alfred menjadi berdebar-debar dakdikdukser. Namun hal ini malah membuat Alfred menjadi panas sendiri dan Johnny-nya pun meronta-ronta. Setelah itu secara singkat terlihat kalau Emma ini menyembunyikan uang dari Ben. Uang tersebut dia simpan di dalam sebuah patung sebagai ganti dari celengannya. Keesokan paginya terlihat ibu si Ben ini datang buat nengokin anaknya sekaligus nagihin uang kos. Maaga hong namasada. Tapi ternyata si Ben udah keduluan berangkat untuk bekerja. Setelah ngasih duit sewa, Emma pun menemani ibunya si Ben untuk ngobrol di luar. Dan akhirnya si Alfred pun bisa ngelihat Emma dari dekat sambil memandang dan membayangkan jika dirinya bisa mendapatkan hati si Emma itu. Namun saat itu ia terlihat sangat canggung untuk menyapanya. Emma pun akhirnya berangkat bekerja untuk menagih uang ke beberapa orang di luar sana. Di perjalanan, ia bertemu dengan teman lamanya saat masih bekerja sebagai kupu-kupu malam. Karena iba kepada temannya yang masih hidup dari uang haram itu, Emma pun terlihat meminjamkan sejumlah uang yang ia miliki. Oh, eto. 5,000. Setelah bekerja, Emma juga sempat mampir ke gereja untuk mengakui dosa-dosanya. Di sana terdengar jika Emma ini sudah muak bersama Ben. Tapi jika ia tak bersama Ben, Emma kemungkinan besar bakal bekerja sebagai kupu-kupu malam seperti dulu lagi. Emma pun pulang, dan di sana terlihat Ben yang sedang bersedih karena baru saja di PHK. Ben pun ngelampiasin amarahnya itu dengan ngelakuin beberapa jurus MMA kepada pacarnya. Emma pun nampak pasrah aja. Sedangkan Alfred juga hanya bisa nyimak dari lubang kecil yang ada tanpa bisa ngelakuin apa-apa juga. Tangin yung ginagawa mo sa ibang gagawin mo rin sa akin. Setelah itu Emma pun pergi ke kamar mandi kosannya untuk mencuci luka tangannya itu. Tapi ternyata kosannya Emma pakai kamar mandi terpisah. Di mana akhirnya Alfred pun nyusul ke sana. Awalnya dia cuma bisa diam-diam aja sambil tatap-tatapan. Tapi akhirnya Alfred memberanikan diri untuk mengambil tangan Emma yang terluka lalu mencucinya. Nggak hanya itu, dia juga akhirnya ngajak Emma ke kamarnya untuk diobatin. Tapi nampaknya yang sakit nggak cuma tangan Emma aja. Kemudian Alfred pun memeriksa bagian tubuh Emma yang memar.
Dan karena situasi, kondisi, dan toleransi yang sangat mendukung, kalian para penonton pasti sudah tahu adegan selanjutnya mereka bakal ngapain. Yap, mereka menanam jagung di kebun kita. Semenjak saat itulah hubungan terlarang pun terjalin antara Alfred dan juga Emma, di mana hal itu nambah sedikit gairah sama Emma dalam melakukan pekerjaannya. Nggak hanya itu aja, karena Alfred sudah ngasih tahu rahasia tentang lubang kelincinya. Akhirnya Emma pun lebih menggebu-gebu bersemangat dalam menjalani aktivitas rutinitasnya bersama Ben. Hal itu ia lakuin biar Alfred menjadi semakin menggebu-gebu terhadap dirinya. Di suatu hari terlihat Ben akhirnya muak karena dirinya nggak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ia pun kembali ke rumahnya dan ngamuk-ngamuk meluapkan emosi jiwanya itu. Nggak cuma itu aja, karena Emma lagi-lagi jadi pelampiasan amarahnya. Emma pun dituduh sama Ben mempunyai simpenan dan menggelapkan sejumlah uang dari ibunya. Emma yang ngerasa kalau kedoknya mulai kebaca, akhirnya ngajak Alfred untuk nyusun rencana. Di mana akhirnya Alfred ngasih tahu Emma untuk kabur bareng dari situ setelah ngasih Ben obat tidur di minumannya. Singkat cerita, Emma pun ngelakuin rencana Alfred itu. Tapi Ben yang terbiasa nonton sinema di Indosiar pun sudah terbiasa dengan hal-hal dramatis kayak itu. Akhirnya Ben pun ngebuang minuman itu tanpa sepengetahuannya Emma. Dia lalu pura-pura pingsan untuk ngelabui si Emma. Emma yang sudah bersiap-siap untuk kabur pun akhirnya terciduk. Keributan pun terjadi antara dua orang itu. Dan akhirnya Alfred pun notice dan memantau lewat lubang kelincinya. Karena situasi makin gak kekontrol, akhirnya Alfred pun turun tangan. Pergulatan sengit ala Conor McGregor dan Khabib pun terjadi. Dan akhirnya Emma membantu Alfred untuk melumpuhkan Ben. Ben pun tersungkur tak sadarkan diri. Emma pun histeris karena tak menyangka jika dirinya akan bertindak sejauh ini. Karena situasi sudah terlanjur chaos, akhirnya Alfred pun minjam mobil temannya untuk ngebuang mayat si Ben. Sedangkan Emma ngeberesin rumah seakan gak terjadi apa-apa. Karena hari-hari berlalu dan Ben menghilang gitu aja, ibunya si Ben pun akhirnya khawatir dan ngajak Emma untuk ngadu ke polisi. Berita hilangnya Ben pun menyebar dengan cepat, sehingga tetangga-tetangga yang lain pun jadi tahu kalau Emma kini menyandang status sebagai jomblo seger alias baru. Demi menjaga diri dari kecurigaan tetangga, Alfred dan Emma pun sepakat untuk nggak ketemuan dulu. Mereka pun menjalankan aktivitas di kos mereka masing-masing. Namun hal ini malah membuat Emma menjadi galau. Emma yang sudah terlanjur memiliki rasa kepada Alfred pun tak tahan akan keadaan ini. Suatu malam saat mereka berada di kos masing-masing, Emma pun mengetuk tembok kamarnya Alfred dan memanggil-manggil nama Alfred. Emma mengungkapkan bahwa ia tak tahan dengan kerenggangan mereka berdua. Namun Alfred menegaskan bahwa jika mereka belum boleh bersama untuk saat ini. Emma pun akhirnya menyuruh Alfred untuk melihat lubang intipnya itu. Dan di sini Emma pun mulai melakukan hal yang membagongkan untuk menggoda Alfred. Namun di sini Alfred tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa melihat dari lubang intipnya itu. Setelah kejadian itu, Alfred pun jadi sering bengong, melongo dan menjadi galau atas keadaan yang ada. Namun Emma tak kuasa menahan rindunya, sehingga ia pun menemui Alfred tiba-tiba di suatu malam. Tapi ternyata seorang wanita tanpa armor keluar dari kamarnya si Alfred. Dan parahnya lagi, wanita itu adalah temannya si Emma. Emma pun jadi emosi dan kesal. Alfred pun menjelaskan bahwa ia hanya menjadi mucikari doang. Dan hal ini dilakukan untuk mengumpulkan uang agar mereka berdua dapat kabur ke provinsi lain dan terlepas dari kasus kematiannya si Ben. Emma dengan kesal mengatakan bahwa ia akan pergi sendiri dengan uang miliknya sendiri. Namun di sini Ben mengancam jika dia meninggalkannya, maka Ben akan melaporkan Emma atas pembunuhan suaminya sendiri.
Emma pun cuma bisa pasrah atas semua itu. Ben pun kembali merayu Emma untuk baikan dan menyuruhnya untuk menemui Ben keesokan harinya. Keesokan harinya Emma pun menemui Ben. Di sana Ben sedang bersama seorang pelajar SMA sekaligus calon customernya. Gusto mo bang makulong? Oo, hindi. Sumagot ka. Ems naman, anak mayaman yan. Huwag ka mag-alala. Malaki sisingilin natin. Pwedeng ikaw muna. Setelah itu Emma pun menangis meratapi nasibnya. Dan besoknya ia pergi ke gereja untuk meminta pengampunan. Kemalangan Emma pun makin menjadi-jadi karena ibunya si Ben sempat ngelampiaskan emosi dan rasa sedihnya kepada Emma. Di mana dia bilang kalau Emma itu nggak kelihatan sedih sama sekali dan nggak ada simpati ke anaknya itu. Ditambah lagi ibu-ibu ini bilang kalau dia nggak pernah ngerestuin hubungannya Emma sama si Ben anaknya. Suatu hari Emma yang baru pulang kerja pun mengalami situasi yang membagongkan, di mana dia ketemu dengan Ben yang mukanya rada pucat berada di rumahnya. Emma pun ketakutan, namun Ben menjelaskan kalau dia itu bukanlah hantu. Ben juga nambahin kalau dia bakalan balas dendam ke Alfred. Jadi dia perlu Emma untuk sedikit membantunya. Karena Emma sekarang sama-sama benci dengan kedua orang tersebut. Ia pun ngelakuin perintah Ben supaya kedua orang ini kembali untuk beradu gulat. Sige, kukuha kita. Emma pun memancing Alfred untuk datang ke kamarnya. Dan akhirnya Alfred yang terpancing pun datang gitu aja. Oh! Ano ang meron? Sorry, Alfred. Namun tiba-tiba Ben keluar untuk membalaskan perbuatan Alfred waktu itu. Dan pergulatan pun kembali terjadi. Hingga singkat cerita, Ben dan Alfred pun sama-sama terpojok dan akhirnya saling membunuh satu sama lain. Film pun berakhir ketika Alfred dan Ben dievakuasi. Dan dengan kemampuan mendongengnya, Emma membual seakan-akan dirinya menjadi korban di peristiwa itu. Emma pun melanjutkan hidupnya dengan keluar dari kos itu untuk memulai hidup baru di luar sana. Dan film pun tamat. Kemalangan yang menimpa Emma jadi gambaran kalau terlalu percaya sama orang baru dikenal itu bisa saja menjadi bumerang bagi diri sendiri. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.